Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani dengan NIM 12340700067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah dakwah antar budaya. Ya, sebelum membahas mengenai strategi dakwah antar budaya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari strategi dakwah. Strategi dakwah merupakan perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan-kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, sedangkan strategi dakwah antar budaya merupakan upaya aktif untuk menyatukan ide, pikiran, dan gerakan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman sosial budaya yang melekat pada masyarakat. Berikutnya yaitu karakteristik dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo memiliki beberapa karakteristik dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dengan pendekatan kultural, dakwah dengan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Jadi dakwah Wali Songo ini memiliki karakteristik dengan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal, bukan merubah atau menghilangkan budaya yang ada, tetapi menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal yang ada, seperti menggunakan wayang kulit untuk berdakwah. Selanjutnya ada metode damai, mengedepankan pendekatan persuasif untuk menghindari kekerasan. Selanjutnya ada juga pendidikan, Wali Songo ini mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Ada juga toleransi, mengajarkan keberagaman dan toleransi agama. Juga praktik dalam kehidupan. Jadi Wali Songo ini menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya mengingatkan masyarakat atau hanya memberikan ceramah kepada masyarakat, tetapi Wali Songo juga memberikan contoh penerapan dengan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Selanjutnya, metode dakwah Wali Songo yaitu menerapkan seni dan budaya. Nah, Wali Songo ini menggunakan seni dan budaya untuk metode berdakwah. Jadi menggunakan contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan kisah Islami. Terus ada tembang dan syair yang memuat nilai-nilai Islami. Nah, seni dan budaya ini digunakan Wali Songo sebagai metode untuk berdakwah. Ada juga dengan pendidikan. Pendidikan ini Wali Songo ini dengan mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan mengajarkan ajaran Islam melalui tradisi lisan. Hambatan dan tantangan dakwah antar budaya di Indonesia khususnya ya, terdapat sekali banyak hambatan dan tantangan. Yang pertama yaitu adanya perbedaan budaya antara masyarakat di Indonesia. Nah, di Indonesia ini masyarakatnya itu menganut berbagai macam budaya ya. Nah, di sini dai harus dapat memahami berbagai budaya untuk dapat berinteraksi dan menyampaikan pesan agama dengan tepat. Yang kedua yaitu perbedaan bahasa. Selain budaya, perbedaan bahasa juga menjadi hambatan dan tantangan bagi dai untuk menyampaikan dakwah. Dai perlu memahami bahasa-bahasa yang digunakan oleh mad'u atau sasaran dakwahnya supaya dai bisa diterima dakwahnya oleh mad'u. Yang selanjutnya ada juga perbedaan agama dan keyakinan. Masyarakat multikultural seringkali memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda. Nah, dai itu perlu menavigasi dengan bijaksana dalam menghadapi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan. Ada juga nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang berbeda. Dai itu harus memiliki pemahaman mendalam tentang budaya-budaya yang ada dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat agar dapat dihormati dan menghargai perbedaan serta komunikasi dengan lebih efektif. Yang ada juga hambatan dan tantangan dakwah antar budaya yaitu peran faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam praktik dakwah. Dan terakhir ada pengaruh teknologi dan media sosial. Nah, teknologi dan media sosial itu telah mengubah cara komunikasi masyarakat secara tidak langsung. Nah, jadi
Teknologi dapat membuka peluang baru tetapi juga memperkenalkan tantangan baru dalam penyebaran agama Islam ini. Dai perlu mengembangkan keterampilan komunikasi, memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya, serta beradaptasi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan multikultural. Penggunaan teknologi dan media sosial harus dilakukan dengan bijaksana untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Cara saya menggunakan seni dalam berdakwah dengan posisi saya yang saat ini, saya lebih ke mendengarkan atau memutar musik religi yang bernuansa Islami, lalu eh, melukis kaligrafi, menulis syair-syair Islami, mungkin itu yang dapat dakwah dalam seni yang dapat saya lakukan. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas, bahwa pemahaman skriptualisme itu dapat mengarah kepada radikalisme karena literalitas yang kaku, yaitu hanya fokus menafsirkan teks agama secara harfiah tanpa memahami konteksnya. Jadi itu bisa memicu ekstremisme. Selanjutnya ada mengabaikan konteks, yaitu mengabaikan konteks yang tadi saya sampaikan tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang sudah konteks sejarah dan sosial. Ajaran bisa disalahartikan untuk membenarkan kekerasan. Terus ada pandangan yang sempit dan menganggap bahwa hanya satu interpretasi yang benar untuk yang akan menciptakan intoleransi. Terus adanya menekankan doktrin yang kaku, mengabaikan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. Ada juga pencarian kebenaran yang mutlak. Nah, pencarian kebenaran yang absolut ini dapat mengarahkan pada penolakan-penolakan terhadap pandangan yang lainnya. Intinya, skriptualisme itu yang hanya terfokus pada skrip atau teks itu dapat memicu pemahaman yang intoleransi dan berpotensi radikal. Next, pemahaman saya mengenai substansialisme Islam itu merupakan pendekatan yang berfokus pada inti atau substansi ajaran Islam, yaitu nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan relevan di berbagai konteks. Nah, dalam Islam ini menekankan pada inti ajaran Islam, yaitu nilai-nilai dasar seperti keadilan, kasih sayang, kemanusiaan, daripada sekedar bentuk ritual atau formalitas. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman mendalam tentang tujuan hidup, relevansi ajaran dengan konteks zaman, serta menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara spiritual dan sosial. Jadi tidak hanya berfokus pada teks yang tanpa mempelajari teks, tetapi juga dengan konteksnya gitu. Budaya bernuansa dakwah yang saya ketahui, yaitu contohnya ada tradisi ngazanan. Nah, tradisi ini dilakukan apabila suatu rumah telah dibangun dan jadi warga atau masyarakat yang laki-laki itu berkumpul di sana untuk mengadani setiap sisi ruangan yang telah jadi itu, sisi rumah yang telah jadi, agar menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada juga tradisi munggahan, itu juga kemarin dipelajari di kelas, yaitu munggahan ini tradisi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, di sana itu biasanya adanya munggahan ini biasanya makan-makan, kumpul bersama, silaturahmi dan lain-lain untuk mempererat kekeluargaan. Ada juga tradisi budaya yang bernuansa dakwah itu ada maulid atau maulid nabi. Nah, itu biasa ada yang melaksanakannya tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, tepat di kelahiran Nabi Muhammad. Ada juga yang sampai sepanjang bulan Rabiul Awal itu melaksanakan maulid Nabi.
maksudnya bukan sepanjang itu ya, tapi ada hari-hari tertentu, tapi yang penting masih masuk di bulan Rabiul Awal gitu. Mungkin kontribusi yang dapat saya lakukan untuk dalam dakwah antar budaya ini, salah satunya yaitu dengan menjaga tradisi-tradisi budaya Islam yang ada tanpa menghilangkan unsur Islamnya, lalu tapi tetap menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga Ibu bisa memberikan nilai terbaik buat saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.